عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد. Kita langsungkan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabih, pada kita masih di dalam surat Fussilat, masuk ayat yang ke-9. Qala Allahu azza wa jalla, Qul a innakum latakfuruna billadhi khalaqal arda fi yawmaini wa taj'aluna lahu andada dzalika rabbul alamin. Katakan, wahai Rasul Allah, katakan, pantaskah buat kalian atau bagi kalian untuk mengingkari Zat yang telah menciptakan bumi dalam 2 masa? Katakan, wahai Rasul Allah, pantaskah bagi kalian untuk mengkufuri Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan bumi dalam 2 masa, dan kalian menjadikan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala andada, tandingan-tandingan? Dzalika Rabbul Alamin. Dialah Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin, Rabbnya semesta alam. Wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha, dan Dia Allah Azza wa Jalla telah menjadikan di bumi itu rawasiya, yaitu pasak dari gunung-gunung yang kokoh, min fawqiha, di atasnya. Allah Azza wa Jalla menjadikan di bumi itu gunung-gunung, di atasnya. Wa baraka fiha, dan Allah Azza wa Jalla menurunkan barakah padanya. Wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyam, dan Allah Azza wa Jalla menentukan kebutuhan-kebutuhan fiha padanya, kebutuhan-kebutuhan pokok di muka bumi itu dalam 4 masa. Sawa'an lis-sa'ilin, yang akan bisa memenuhi bagi mereka-mereka yang membutuhkan, lis-sa'ilin, bagi orang-orang yang membutuhkan, ay meminta. Allah Azza wa Jalla menjadikan di bumi itu gunung-gunung di atasnya, gunung-gunung yang kokoh. Thumma stawa ila samai, kemudian Allah Azza wa Jalla istawa bimakna qasada. Kemudian Allah Azza wa Jalla bermaksud, istawa, menuju penciptaan ila samai, penciptaan langit. Wahia dukhan, dan langit di saat itu masih berbentuk dukhan. Dukhan kalau kita terjemahkan, ya asap. Kemudian Allah Azza wa Jalla menuju penciptaan langit, dan langit di saat itu masih berbentuk dukhan, yaitu asap. Faqala laha,
Allah Azza wa Jalla berfirman kepada langit, walil ardi, dan kepada bumi, i'tiya tau'an aw karha, datanglah kalian, kata Allah Azza wa Jalla kepada langit dan bumi, datanglah kalian menuju urusanku tentunya, tau'an wa karha, au karha, baik dalam kondisi kalian berdua taat datangnya atau terpaksa. Tapi apa jawaban langit dan bumi? Qalata, keduanya mengatakan, ataina ta'i'in, kami akan mendatangi perintah engkau, ta'i'in, dalam kondisi taat. Faqadahunna sab'a samawatin fi yawmain. Lalu Allah Azza wa Jalla menciptakan 7 lapis langit dalam 2 masa, berarti 6. Ya, di atas sudah 4, kemudian ditambah 2 lagi fi yaumain dalam 2 masa, berarti 6 masa. Wa auha fi kulli sama'in amraha. Lalu Allah Azza wa Jalla mewahyukan dalam setiap langit dari 7 lapisnya itu urusan-urusan masing-masing. Urusan masing-masing langit. Wa zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa hifdha. Dan kami, kata Allah Azza wa Jalla, menghiasi langit yang paling rendah, paling bawah, paling dekat dengan bumi, bimasabih, dengan bintang-bintang kami hiasi, wa hifdhan, dan penjagaan. Dzalika taqdirul azizil alim. Demikianlah ketentuan Zat yang maha agung dan maha perkasa dan maha mengetahui. Kita lihat tafsirnya. Qala al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, yunkiru ta'ala wa ya'jib min kufril kafirina bihi alladhina ja'alu ma'ahu andadan yushrikunahum ma'ahu wa yubdhiluna lahum ma yasha'una min ibadatihim wa yusawwawnahum birrabbil azim al-malikil karim alladhi khalaqal ardhal kathifatal azimata fi yawmain thumma dahaha fi yawmain bi an ja'ala fiha rawasiya min fawqiha tursiha 'anil zawali wat tazalzuli wa 'adamil istiqrari. Allah Azza wa Jalla mengingkari dan heran terhadap kekufuran orang-orang kafir kepadanya, di mana mereka menjadikan bersama Allah Azza wa Jalla tandingan-tandingan yang mereka menyekutukan Allah dengannya. Bahkan mereka mengorbankan apa saja yang mereka keinginkan dan mereka maukan dalam beribadah kepada Tuhan-Tuhan tandingan Allah tersebut. Mereka menyamakan Tuhan-Tuhan itu, tandingan-tandingan itu, mereka menyamakannya dengan Rabbul Azim, Zat yang maha perkasa, maha dermawan, berkuasa maha dermawan, yang dia telah menciptakan bumi yang tebal ini dan yang besar ini dalam 2 hari. Lalu kemudian Allah Azza wa Jalla menghamparkan dunia itu dalam 2 hari, berarti 4. Bagaimana setelah dihamparkannya oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu dengan menjadikan
di dunia itu rawas, gunung-gunung yang kokoh di atasnya, yang mengokohkan bumi itu dari lenyap gunung. Dan tazalzul, yaitu goncang dan tidak punya kekokohan. Allah Azza wa Jalla menjadikan gunung-gunung itu sebagai pasak di muka bumi ini. Barakallahu fikum. Kemudian beliau mengatakan pada ayat yang ke-10, فَكَمَّلَ خَلْقَهَا وَدَحَاهَا وَأَخْرَجَ أَقْوَاتَهَا وَتَوَابِعَ ذَلِكَ. Lalu kemudian Allah Azza wa Jalla menyempurnakan penciptaan bumi itu dan menghamparkannya dan mengeluarkan segala kebutuhan-kebutuhan pokok padanya dan yang terkait dengan itu semua fi arba'ati ayyamin, dalam 4 hari. Sawa'an lis-sa'ilin, yang akan sepadan untuk memenuhi kebutuhan bagi orang-orang sa'ilin yang membutuhkannya dari itu. Kata beliau, fala yunabbi'uka mithlu khabir. Tidak ada yang akan menginformasikan kepadamu seperti informasi zat yang maha mengetahui, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. فَهَذَا هُوَ الْخَبَرُ الصَّادِقُ الَّذِي لَا زِيَادَةَ فِيهِ وَلَا نَقْصَ. Inilah informasi jujur yang tidak ada penambahan padanya dan tidak ada pengurangan. ثُمَّ بَعْدَ أَنْ خَلَقَ الْأَرْضَ إِسْتَوَى أَيْ قَصَدَ. Kemudian setelah Allah menciptakan bumi, Allah Azza wa Jalla bermaksud ila khalqis samai, ingin menciptakan langit. Bumi kemudian menciptakan langit. Wa hiya dukhanun, di saat itu langit masih dalam berbentuk dukhan. Qad thara ala wajhil ma, yang dukhan asap itu adalah muncul dari air. Faqala laha, lalu kemudian Allah Azza muncul di permukaan air. Faqala laha, kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman kepada langit, walamma kana hadha takhsisu yuhimul ikhtisas, atafa alaihi biqaulihi walil ardi. Kata beliau, maka tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada langit, faqala laha, maka di saat ini merupakan sebuah pengkhususan, yuhimul ikhtisas, memberikan sebuah gambaran seolah-olah ini pengkhususan bagi langit. Qala laha, Allah berfirman kepada langit, agar jangan dianggap bahwa perintah ini khusus buat langit, maka Allah segera mengaitkannya dengan firman-Nya walil ardi. Allah juga berfirman kepada bumi, datanglah kalian kepada perintahku dengan perintahku, apakah dengan dasar ketaatan atau terpaksa, ai inqiyadan li amri, tunduk dan patuh terhadap perintahku, ta'i'ataini au mukrahatain, apakah anda dalam kondisi taat atau terpaksa. Fala bubda min nufudhihi, pasti akan terlaksana. Maka di saat Allah Azza wa Jalla berfirman demikian kepada langit dan bumi, maka langit dan bumi mengatakan qalata ataina ta'iin, ay laisa lana iradatun tukhalifu iradata. Kami siap datang dengan penuh ketaatan, tidak terpaksa.
Apa maknanya dari ungkapan kami datang dengan penuh ketaatan? Kami tidak punya keinginan untuk menyelisihi kehendak engkau, kemauan engkau, wahai Rabb. Makna yang terdapat di dalam kami siap atau datang dengan penuh ketaatan. Faqadahunna sab'a samawatin fi yawmain. Lalu kemudian Allah menciptakan 7 lapis langit dalam 2 hari. Fatamma khalqus samawati wal ard fi 6 ayyam. Maka sempurnalah penciptaan langit dan bumi dalam 6 hari. Awaluha yaumul ahad. Awal hari itu adalah hari Ahad. Wa akhiruha yaumul jum'ah. Dan akhirnya adalah hari Jumat. Beliau mengingatkan, ma'anna qudratallahi wa masyiatahu salihatun li khalqil jami' fi lahzatin wahidah. Kata beliau, bersamaan bahwa kekuasaan Allah, kehendak Allah Azza wa Jalla mampu menciptakan semuanya dalam sekejap. Barakallahu fikum. Walakin ma'annahu qadirun. Namun bersamaan Allah maha berkuasa, maha mampu untuk menciptakan langit dan bumi dengan segala apa yang ada padanya dalam lahzah wahidah, kun fayakun. Jadi maka jadilah, bersamaan dengan maha kuasanya dan maha mampunya Allah Azza wa Jalla, fahuwa hakimun rafiqun. Dia Allah zat yang maha bijaksana dan maha lembut. Famin hikmatihi wa rizkihi, maka termasuk dari bentuk kebijaksanaan Allah dan kelembutan Allah Azza wa Jalla terhadap seluruh makhluknya, an ja'ala khalqaha fi hadhil muddatil muqaddarah, yaitu menjadikan penciptaan langit dan bumi dan segala apa yang ada padanya dengan ketentuan waktu tersebut. Ya. Allah mampu untuk menciptakannya sekejap, sesaat. Namun Allah Azza wa Jalla menjalankan penciptaannya dengan 6 masa itu karena hikmah yang ada padanya. Sikap atau sifat kelembutan Allah Azza wa Jalla terhadap ciptaannya. Kemudian beliau menjelaskan, wa'lam anna zahira hadhil ayati ma'a qawlihi ta'ala fin nazi'at lamma dzakara khalqas samawati faqala wal arda ba'da dzalika dahaha yadhharu minha ta'arudu ma'a anna kitaballah la ta'arudha fihi wala ikhtilafah. Kata beliau, ada sebuah permasalahan yang beliau akan ungkapkan. Ketahuilah bahwa zahir ayat ini bersama ayat yang ada di dalam surat An-Nazi'at seolah-olah ada pertentangan. Ya. Bagaimana gambarannya? Di dalam ayat yang kita baca ini, Allah Azza wa Jalla menciptakan, gambaran lahiriahnya, Allah menciptakan bumi dalam 2 masa. Lalu menghamparkannya dan menciptakan segala apa yang ada padanya dalam 2 hari, sehingga 4 hari. Berarti setelah penciptaan bumi terjadi penghamparan. Ya, barakallahu fikum. Nah, di dalam surat An-Nazi'at
setelah lamma dzakara khalqas samawati, setelah Allah Azza wa Jalla menyebutkan penciptaan langit, lalu Allah menyebutkan penciptaan bumi ba'da dzalika dahaha. Bumi setelah itu dihamparkan. Kata beliau, lahiriahnya seolah-olah ta'arud, adanya perbedaan antara ayat ini. Kalau di ayat barakallahu fikum yang sedang kita baca ini, bumi pertama kali diciptakan, ya, kemudian dihamparkan, lalu diciptakannya langit. Dalam surat An-Nazi'at, Allah Azza wa Jalla menyebutkan penciptaan langit, kemudian bumi ba'da dzalika dahaha. Bumi setelah itu dihamparkan. Ya, coba antum perhatikan baik-baik barakallahu fikum. Sementara di dalam Al-Quran ada kaidah, tidak ada ta'arud, tidak ada pertentangan satu ayat dengan ayat yang lain. Tidak ada. Ini juga salah satu metode untuk menjawab orang-orang musyrikin yang dilakukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitab Kashfus Syubhat. Di saat mereka mencoba untuk mempertentangkan satu ayat dengan ayat yang lain, untuk mengecoh, membenarkan perbuatannya barakallahu fikum, maka beliau mengingatkan bahwa tidak ada ta'arud. Di dalam ayat Al-Quran itu tidak ada pertentangan. Maka beliau mengatakan, wal jawabu an dzalik. Jawaban dari itu, kata beliau, maqalahu katsirun minas salaf. Apa yang diucapkan oleh kebanyakan ulama salaf, anna khalqal arda wa surataha. Bahwa penciptaan bumi dan bentuknya bumi mutaqaddimun ala khalqis samawati kama huna. Lebih dahulu dari penciptaan langit seperti di dalam ayat yang kita baca. Allah menciptakan bumi barakallahu fikum, kemudian menciptakan langit. Kemudian beliau mengatakan, kama huna wadahal arda bi an akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibal arsaha. Adapun terkait dengan penghamparan bumi, lalu Allah mengeluarkan darinya ma'aha, air yang dikandung air di bumi, wa mar'aha, dan tumbuh-tumbuhan Allah Azza wa Jalla tumbuhkan di muka bumi, wal jibal arsaha, dan Allah Azza wa Jalla menciptakan gunung-gunung yang mengokohkan bumi, mutaakhirun an khalqis samawat kama fi suratin Nazi'at, lebih belakang dia dari penciptaan langit sebagaimana yang ada di dalam surat An-Nazi'at. Ya, berarti tidak ada sudah pertentangan kalau demikian. Barakallahu fikum. Walihadza qala, berdasarkan ini Allah berfirman, wal arda ba'da dzalika dahaha. Bumi setelah itu dihamparkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan Allah mengeluarkan darinya air, tumbuh-tumbuhan, kemudian gunung yang menjadi pengokohnya ila akhiri. Oleh karena itu kata beliau, walam yaqul wal arda ba'da dzalika khalaqaha. Allah tidak mengatakan, jadi setelah penciptaan langit dan bumi, Allah menciptakan al-arda, langit, tetapi Allah mengatakan setelah penciptaan langit, barakallahu fikum, lalu Allah menjadikan bumi terhampar. Berarti tidak ada pertentangan. Maka kesimpulannya bahwa ayat yang sedang kita baca dan ayat yang ada di surat An-Nazi'at, pertama kali Allah menciptakan bumi, setelah itu menyusul langit, setelah itu penghamparan bumi dan meletakkan padanya gunung-gunung, itu setelah penciptaan langit. Seperti di dalam
surat An-Nazi'at. Sehingga tidak ada pertentangan. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.